Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa kajianmu Magelang, Muhammadiyah selalu berdakwah, yaitu mendidik dan mengkader manusia yang prosesnya selaras dengan jati diri, kecenderungan dan pilihan hidup masing-masing, sehingga kader itu mampu tampil dan berperan sebagai manusia yang berguna bagi sesama. Soal kader ini sering dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, mereka yang kemudian memilih menjadi kader dan tokoh bangsa menyeluruh. Kedua, mereka yang memilih menjadi kader tokoh umat Islam, khusus umat Islam. Dan yang ketiga, mereka yang memilih menumbuhkan diri menjadi kader tokoh organisasi Muhammadiyah. Nah, di antara mereka yang tumbuh menjadi kader dan tokoh bangsa adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Beliau pernah memilih sebagai guru lantas kepala SMA Muhammadiyah Jakarta daripada menjadi dosen di alma maternya ITB. Baru kemudian beliau memilih jalan hidup untuk berperan di kancah umum kebangsaan, sehingga tampillah beliau sebagai tokoh hebat bangsa Indonesia. Ada 7 fakta sejarah tokoh bangsawan Sunda ini yang antara tahun 1933 sampai 1937 menjadi mengabdi guru dan menjadi kepala di SMA Muhammadiyah Jakarta. Fakta yang pertama, terkader di SMA Muhammadiyah Jakarta tahun 33 sampai 37. Juanda saat itu ditawari menjadi dosen di alma maternya ITB Bandung, tapi beliau memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah Jakarta yang gajinya tentu tidak seberapa dibandingkan menjadi dosen. Bahkan kemudian dipercaya oleh institusi SMA Muhammadiyah Jakarta menjadi kepala sekolah swasta. Itu tidak mungkin kecuali karena terpanggil. Fakta yang kedua, beliau merupakan pegawai teladan yang bekerja melampaui batas panggilan tugasnya. Ya. Selepas dari guru dan kepala di SMA Muhammadiyah, kemudian masuk menjadi pegawai di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Kemudian berpindah di lembaga DPU di Jawa Barat. Nah, menjelang Indonesia merdeka, Juanda memimpin peralihan jawatan kereta api dari kekuasaan Jepang ke Indonesia. Nah, ya, beliau memang pegawai, namun bekerjanya melampaui batas panggilan tugas. Tanggung jawabnya jadi tampak jelas, kepemimpinannya jadi tampak kuat di antara yang lain. Kemudian fakta yang ketiga, Juanda dipercayai sebagai menteri antara tahun 46 sampai dengan 63 awal Indonesia merdeka hingga 11 kali. Nah, sesuai zaman saat itu, setelah Indonesia merdeka, beliau dipercaya menjadi Menteri Perhubungan dan Pengairan, kemudian menjadi Menteri PU, kemudian pernah pula menjadi Menteri Pertahanan, bahkan pernah menjadi Perdana Menteri. Yang terakhir pada waktu itu, sebelum kemudian dipercaya yang paling lama menjadi Menteri Keuangan. Ini Juanda Kartawijaya. Fakta yang keempat, ini yang paling fenomenal, Juanda mampu mewujudkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember
1957. Inilah pernyataan strategis kepada dunia internasional bahwa Laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menyatu menjadi kesatuan wilayah NKRI, Indonesian Archipelago, Kedaulatan Maritim Indonesia. Sebelum itu masih mengikuti ordonansi Belanda tahun 1939 yang wilayah laut Hindia Belanda pada waktu itu hanya 3 mil dari garis pantai. Nah, ide ini pasti melengkapi kepingan keindonesiaan sebelumnya. Yang pertama Sumpah Pemuda tahun 28, kemudian proklamasi tahun 45, dan pernyataan ini pun kemudian diakui oleh United Nations Convention of Law and the Sea, UNCLOS. Fakta yang kelima, apresiasi pemerintah atas pengabdiannya. Nah, beliau menjadi pahlawan nasional tahun 63 itu juga, di akhir tahun 63. Kemudian kita ketahui, bagi pemirsa yang memiliki uang 50.000, uang kertas 50.000 terbitan tahun 2016. Nah, di situ gambar Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Selain menjadi nama waduk, nama bandara, nama hutan, dan lain-lain. Yang keenam, Juanda lahir dari keluarga ningrat yang taat. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya kelahiran Tasikmalaya 14 Januari 1911 dari keluarga ningrat Sunda, sehingga pendidikannya leluasa, HIS, ELS, HBS, kemudian ITB, THS pada waktu itu. Wafat saat menjabat sebagai Menteri Keuangan RI di Jakarta tanggal 7 November 1963 karena serangan jantung. Kemudian beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fakta yang terakhir, beliau orang profesional, non partai dan luwes. Organisasi yang diikuti Juanda adalah Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah, hanya 2 ini. Beliau itu sosok orang yang profesional, arsitek lulusan ITB, non partai, non partisan, serta bersikap luwes yang kemudian dikenal sebagai politisi yang hebat. Tampak jelas dari uraian tadi bahwa Insinyur Haji Juanda telah sukses memilih jalan hidup, yakni menumbuhkan diri dan tampil sebagai tokoh hebat bagi bangsa Indonesia dari pengalamannya berbakti di Muhammadiyah. Pendidikan beliau sejatinya di bidang teknik ITB, namun nyatanya memilih menjadi guru SMA Muhammadiyah, kemudian sebagai pegawai teladan, serta yang terakhir sebagai seorang politisi yang berani mempertaruhkan apa saja, jiwa, harta, dan kemampuan segalanya bagi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Semoga kita mampu mengambil hikmah dan manfaat dari keteladanan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Demikian, billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.